karena hari ini kami berada di DPR RI dan pemakzulan Gibran ini bukan hal yang harus ditawar-tawar, tetapi ini adalah hal yang harus segera dilaksanakan oleh DPR. Karena dasarnya sudah sangat jelas bahwa Gibran telah melecehkan konstitusi. Kalau saya jadi Mas Gibran lebih baik mundur menurut saya ya. Pak Hatta itu orang yang bisa dijadikan contoh ya. Bayangin kurang apa seorang proklamator berani mundur ya. Untuk apa? Daripada ada hal-hal yang tidak dia inginkan ya, rakyat terpecah gitu kan. Mundur. Pak ya, kalau saya sih tidak mintalah Mas turunkan Mas Gibran, enggak, saya minta Mas Gibran sampai masih muda ya toh. Mbok ya udah toh gitu kan, daripada nanti dibelejeti semua gitu ya. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemakzulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden, Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Sekarang ada di kafe-kafe dibicarakan tadi oleh Gen Z itu yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Beliau menyuarakan kekhawatirannya. Kalau terjadi sesuatu, apakah kita siap negara sebesar ini dipimpin oleh seseorang yang sudahlah masuknya tidak dengan cara moral ground yang baik, merusak etik, merusak sistem, merubah undang-undang dengan segala cara, menggunakan jalur nepotisme, tetapi juga kapasitasnya jauh dari memadai gitu. Jadi itu merupakan satu signal bahwa dari kelompok yang boleh dikatakan nasionalismenya sudah teruji, ternyata muncul sikap kritis seperti itu. Bahkan boleh dibilang mereka ini menempuh risiko kan. Bacaan Prof tentang itu seperti apa? Ya, saya melihatnya itu mungkin memang itu tadi. Ada orang-orang yang sangat-sangat tidak suka dan itu menggumpal lalu bersatu gitu, ingin tetap mengejar. Kan jargonnya itu mereka pokoknya jangan diampuni agar tidak terjadi lagi di masa depan kayak kemarin itu kan gitu mereka mereka mengatakan kan. Jelas nih ada konsekuensi hukumnya enggak? Dan lebih-lebih konsekuensi moralnya gitu loh. Dan inilah yang menurut hemat saya mungkin ya tanda petik ya ini ditelusuri oleh kita semua. Jangan-jangan memang pihak kepolisian cepat-cepat mentersangkakan resolusi ini karena untuk menutup supaya gerakan untuk mengungkapkan ijazah Gibran ini bisa terlokalisir gitu loh, terkanalisasi sehingga konsentrasi resolusi akhirnya kembali lagi ke ijazah palsu. Ini kan akan menghadapi persidangan kan lama tuh, karena otomatis akapsan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga tanda apa namanya kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Karena ijazah SMA itu adalah persyaratan dia untuk menjadi calon wakil presiden. Ya, kira-kira gitu ya. Dan kalau persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Gibran, karena Gibran hari ini masih menjadi pejabat publik, ada konsekuensi hukumnya. Oke. Dia harus mundur dan dia dimakzulkan, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, ada konsekuensi moral juga, moral hazardnya apa? Bahwa Gibran ini memang bagian daripada konspirasi elit untuk menjadikan dia wakil presiden. Artinya bapaknya kena lagi nih si Jokowi secara moral gitu. Orang ini ada jelas ada dua pelanggaran. Pertama, belum cukup umur. Iya, umurnya baru 37. Padahal persyaratan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, umur 40 tahun. Itu persyaratan pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu juga mensyaratkan ijazah minimal SMA. Udah pada paling minimalis banget ya Mas ya. Bayangin aja. Kita hari ini mau daftar komisioner, Mbak. Teman saya mau daftar komisioner kemarin BPJS, itu mesti S3. Komisioner Badan Layanan Umum, ya kan?
Ini wakil Ini presiden. Wapres. Masa wakil presiden Minimal SMA, Bang. Iya kan minimal SMA dari Iya. undang-undang pemilu kita. Ini kan aneh, menurut saya udah paling minimalis. Kalau paling minimalis aja Gibran nggak bisa punya itu ijazah, ya memang udah hancur negara. Dia mau bilang Gibran tidak punya ijazahnya itu. Nanti kena ITE loh, Abang. bukan Gibran punya jasa SMA. Ini kan Roy Suryo, ya kan? Kita barusan dapat apa namanya podcast, bukan podcast, dapat berita. Udah viral di mana-mana, dia udah ke Australia, dia ke Singapura, gitu-gitu loh ya kan. Dia udah meneliti tuh yang di Sydney, UTS itu, dia mengatakan bahwa Gibran nggak lulus, itu kursus. Itu nggak bisa disetarakan dengan SMA gitu loh. Kursus aja dia nggak lulus gitu. Katakan dia lulus 6 bulan itu kan nggak lulus. Begitu pula di Singapura. Dia juga ternyata terbukti dia pernah sekolah di Singapura. Nah, ini kan bagaikan roller coaster nih yang begitu cepat bergulir. Kasus ijazah Gibran ini. Nah, ini menurut hemat saya, jangan-jangan memang kasus ini akhirnya bergulir lagi nih ijazah palsu Jokowi yang tadinya kan kita udah lihat angin sepoi nih. Kelihatannya memang udahlah selesai di balik meja aja. Tiba-tiba aja berlanjut di hari ini gitu loh, aneh. Tiba-tiba berlanjut. Bentar, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan ketika habis selesai pernyataan begitu, Roy Suryo CS ini mengatakan kita akan memulai urusan ke ijazah Gibran, memulai ijazah Gibran, dia bilang gitu ya. Jadi ijazah Jokowi dianggap udah selesai. Roy Suryo ini menaikkan ininya lah, koplingnya lah, gigi 3. Tapi kasusnya bukan jasa lagi Jokowi, ijazah Gibran gitu loh. Nah, mulai rame kasus ijazah Gibran. Ya tadinya kok masyarakat publik juga nggak tahu juga apakah Gibran ini, orang taunya Gibran itu cuma melanggar undang-undang pemilu soal persyaratan umur. Itu jadi persoalan kan, makanya keluarlah di pivot itu yang dilakukan dari Ferry Amsari CS kan, itu menyangkut MK itu, karena MK itu kan yang merubah hasil MK itu kan soal persyaratan gitu loh. FK tidak merubah persyaratan sekolah waktu itu kan, jadi SMP enggak, jadi masih SMA, jadi itu nggak jadi wacana publik. Yang jadi wacana publik putusan MK nomor 90 ya kan, tahun 2024 kemarin adalah usia Gibran yang cuma 37 tahun tidak memenuhi persyaratan 40 tahun, dirubahlah sama MK itu. Asal udah jadi kepala daerah. Asal menjadi kepala negara walaupun usianya belum 40 tahun, diperbolehkan untuk mencalonkan menjadi wapres ya, pilpres lah kira-kira gitu. Omelah berita Gibran soal persyaratan umur itu. Jadi publik juga waktu itu meyakini bahwa Gibran ini anak haram konstitusi karena persyaratan usia itu gitu loh. Itu yang di benak publik sama ini gitu loh. Nah, tiba-tiba kawan kita ini Roy CS pasca Agustus kemarin melontarkan wacana publik yang cukup mengagetkan kita semua, bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Nah, ya kan kira-kira gitu, Mbak. Ya kan kira-kira gitu ya Mas Baby ya. Itu yang membuat akhirnya publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya gitu loh. Udah di MK dia ditolongin oleh Paman. MK nomor 90 ya. Ininya tahun 2024 kemarin. Ditambah lagi dia tidak memenuhi persyaratan undang-undang pemilu tentang kualifikasi pendidikan. Hanya nggak bisa nih, ijazah SMA-nya nggak ada ternyata, cuman ada persyaratan, ada keterangan dari Dirjen Dikti bahwa Gibran punya setara ini jasanya setara SMA di luar negeri yang tadi itu, yang di Singapura sama itu. Nah, tapi pihak Roy Suryo yang sudah datengin Dikti gitu loh, dia juga ada meneliti ke beberapa tempat ya, ke Singapura dan ke Australia, terakhir ke Australia kemarin ya Roy Suryo ya. Itu kan menyimpulkan bahwa Gibran tidak memiliki jasa SMA gitu loh. Jadi patut dicurigai memang pentersangkaan Roy Suryo hari ini itu adalah untuk melindungi Gibran.